Sudah bergabung juga di sini Ibu Angelanya. Halo Bu Angela. Halo Mbak, Bu. selamat siang. Sehat ya Bu? Apa sehat? Apakah suara saya Iya, terdengar Mbak? alhamdulillah bertemu lagi. Terdengar Bu. Terima kasih. Mungkin di konseling sebelumnya juga kita pernah membahas tentang CV ya Bu? Iya Ya, betul sekali. betul. Jadi konsepnya itu masih sama, 35 menit pertama kita membahas terlebih dahulu materinya, kemudian selanjutnya akan dilakukan simulasi wawancara begitu ya Bu? Baik. Oke Mbak. Ya, Bu Angela ini merupakan profesional Ikigai Coach, lecturer Parahyangan University, dan juga Human Capital Specialist at Alesi Indonesia. Nah, jadi tentunya banyak sekali ya pengalaman yang bisa dibagikan kepada kita semua. Jadi teman-teman simak sampai akhir karena nanti setelah 30 menit pertama kita akan simulasi mengenai wawancara kerja. Nah, sebelum kita mulai materinya, saya izin menyampaikan beberapa layanan yang ada di Telio CA. Baik, yang pertama ada konseling individual. Jadi buat teman-teman yang memiliki masalah seputar karir, teman-teman bisa daftar di bit.ly/counseling individu tell you. Nah, nanti akan kita jadwalkan untuk konseling dengan beberapa konselor yang bisa teman-teman lihat di sini. Ada Mbak Mutia, Mbak Andrieta, Mbak Sari, Mbak Fidelia, dan juga satu lagi ada Mbak Estri ya. Jadi teman-teman bisa langsung daftar aja ke sini. Nanti kita bakal siap untuk dengerin curhatan teman-teman semua. Kemudian kita juga ada ya, selanjutnya yang kedua ada tes psikologi, tes pengembangan karir. Di sini ada beberapa jenis tes yang tersedia, ada tes kepribadian, tes minat dan bakat, tes kecerdasan majemuk, tes sikap kerja, tes minat kerja, dan juga tes MBTI. Nah, buat teman-teman yang ingin mengikuti 2 dari 6 jenis tes yang tersedia, teman-teman bisa langsung daftar aja di bit.ly/psikotesonline CAE. Nanti untuk teknis pelaksanaan dan jadwalnya akan diinfokan oleh admin. Oke. Selanjutnya, ada endowment fund. Jadi endowment fund itu merupakan dana abadi atau wakaf yang dihimpun dan dikumpulkan dari sejumlah donor individual maupun perusahaan untuk menjamin keberadaan, keberlanjutan, dan reputasi Universitas Telkom dalam waktu jangka panjang. Nah, apa sih manfaat endowment fund ini? Manfaat endowment fund ini akan disalurkan untuk beasiswa pendidikan, peningkatan penelitian, perluasan kerjasama, sarana dan prasarana, serta kebijakan endowment lainnya. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin ikut
kontribusi untuk Telkom University, silahkan di-scan aja barcode yang ada di layar teman-teman. Hanya dari 10.000 saja kita sudah bisa mulai berdonasi gitu ya. Oke. Baik, sekian info layanan dari Telio CAE. Selanjutnya bisa dilanjutkan materi oleh Bu Angela. Silakan Bu Angela. Terima kasih Mbak Kanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, terima kasih kepada CAE Telkom University karena sudah mengajak saya berbagi di siang hari ini bersama teman-teman, dan saya izin untuk memulai share screen. Ya, semoga suara saya terdengar dengan jelas. Apabila nanti ada kendala, boleh tolong diinformasikan. Baik, seperti tadi Mbak Kanita sampaikan, hari ini saya memiliki kesempatan untuk berbagi bersama teman-teman terkait dengan job interview. Dan kali ini saya akan mencoba untuk menempatkan diri saya bukan sebagai dosen, bukan sebagai interviewee atau kandidat, tapi sebagai seorang rekruter yang menjalankan interview kerja. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang hadir hari ini bisa ikut melihat cara pandang dari sudut rekruter. Dan untuk kedepannya nanti karena kita punya kesempatan untuk simulasi, saya sangat berharap partisipasi dari teman-teman untuk terlibat di dalam simulasi tersebut. Dan jika ada di antara teman-teman yang saat ini memungkinkan untuk on-cam, saya juga mengundang teman-teman untuk on-cam, tapi jika sedang situasinya tidak memungkinkan juga tidak masalah. Oke, saya akan mulai dari hasil survei pertama nih teman-teman yang menarik, yaitu hasil survei yang dilakukan oleh Glassdoor yang mengatakan bahwa pada umumnya ketika satu perusahaan membuka satu lowongan kerja, perusahaan itu bisa mendapatkan sekitar 250 CV. Ternyata dari 250 CV itu kurang lebih hanya akan ada sekitar 4-6 orang yang masuk ke sesi interview, dan pada akhirnya hanya akan ada 1 orang yang mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Dari data ini berarti kita bisa tahu bahwa melakukan atau mendapatkan kesempatan untuk masuk ke sesi interview itu adalah sesuatu yang istimewa. Satu kesempatan yang baik, satu kesempatan yang langka. Oleh karena itu ketika teman-teman kemudian sudah ada di ruang interview, baik secara virtual maupun secara onsite, kesempatan itu harus dimanfaatkan dengan baik. Semoga di sesi hari ini kita bisa mempelajari bagaimana cara-cara untuk lebih siap masuk ke dalam ruang interview. Namun demikian, saya harus mengatakan disclaimer dulu sejak awal bahwa bicara tentang interview yang sangat dinamis dengan rekruter dan sudut pandangnya yang begitu beragam, tidak ada 100% tips yang benar atau yang pasti menjamin untuk teman-teman kemudian lolos gitu ya. Ada beberapa hal yang secara pribadi teman-teman juga perlu siapkan dan kita akan bahas di sesi kali ini. Ada beberapa fakta menarik berkaitan dengan interview nih teman-teman yang saya pikir ini sangat relevan juga dalam kondisi Indonesia. Katanya yang pertama, rata-rata yang dibutuhkan untuk satu sesi interview adalah 40 menit. Tetapi dari 40 menit itu pada dasarnya di 90 detik pertama pewawancara atau interviewer sudah punya pendapat apakah kandidat ini akan lanjut ke sesi berikutnya, ke seleksi berikutnya atau tidak. 70% dari pewawancara menilai kandidat yang seringkali terlalu trendy saat menghadiri wawancara, dan itu ternyata bukan satu hal yang terlalu menyenangkan gitu ya. Trendy baik, tapi jangan berlebihan. Kemudian 67% menyatakan kandidat gagal karena kandidat tidak melakukan eye contact selama proses interview berlangsung, baik itu secara virtual maupun secara onsite. Jadi, kalaupun nanti teman-teman mendapatkan kesempatan untuk interview secara virtual, tolong eye contact tetap dilakukan. 55% dari pewawancara mengakui mereka tidak lanjut untuk meng-hire kandidat karena cara berjalan saat memasuki ruangan. Cara berjalan yang seperti apa? Cara berjalan yang tidak menunjukkan keyakinan, cara berjalan yang dalam tanda petik ogah-ogahan,
Atau kita sering-sering mengenal istilah hidup segan mati tak mau gitu ya, jalannya tuh nggak firm, nggak mantep gitu. Kemudian juga 47% menyatakan kandidat gagal karena kandidat tidak memiliki informasi apapun berkaitan dengan perusahaan atau organisasi yang akan dituju. 38% kandidat tidak di-hire karena voice quality, kualitas dari suara yang kita keluarkan saat kita menyampaikan jawaban kita. Jadi level percaya diri kita, keyakinan jujur atau tidak jawaban kita itu ternyata dilihat salah satunya dari voice quality. Dan juga karena kandidat kurang tersenyum saat wawancara. 33% dari pewawancara menyatakan menolak kandidat karena bad postur, posisi duduk yang kurang baik selama proses wawancara. Kita nanti bahas itu dikit-dikit ya teman-teman. Kemudian 26% dari pewawancara pernah menolak kandidat karena bad handshake. Saat ini saya nggak tahu ya kalau di dalam konteks umum rata-rata jabat tangan masih tidak dilakukan gitu ya. Kita masih melakukannya seperti ini. Tapi mungkin ke depannya kita akan kembali ke jabat tangan. Jabat tangan teman-teman tuh harus mantep. Jangan cuma sambil lewat gitu atau kemudian ikut mengayun mengikuti dan terlalu pasrah gitu dari jabatan tangan pewawancara gitu. Anda sendiri juga harus mantap. 21% dari kandidat ditolak karena melakukan crossing arm seperti ini selama proses wawancara yang tidak henti. Oke, berkaitan dari fun facts about interview tadi, yang mana dalam kondisi di Indonesia kita juga menemukan fakta yang sama, maka kemudian saya mencoba untuk menyajikan topik kita hari ini ke dalam 3 bagian besar. Yang pertama adalah adanya 4 jenis pertanyaan dalam wawancara, yang kedua adalah jenis interview di wawancara, dan kemudian bahasa tubuh selama proses interview berlangsung. Semoga kita bisa menyelesaikan ini di 35 menit pertama kita. Sekarang kita mulai dari 13.25 untuk pembahasan teori. Kalau dalam perjalanannya teman-teman punya pertanyaan, silakan langsung ketik di kolom chat. Saya punya tim dari kantor saya, ada Mbak Carmela yang akan membantu mengingatkan saya jika saya tidak membaca chatnya teman-teman. Oke, kita akan mulai pertama dari definisi sederhana tentang interview. Interview adalah pertemuan formal antara manajemen dengan kandidat untuk bertukar informasi. Artinya teman-teman yang mendapatkan manfaat dari proses interview bukan hanya manajemen, tapi Anda juga sebagai kandidat, dan manfaat itu harus Anda dapatkan. Tujuan dari manajemen dengan melakukan interview adalah mereka ingin mendapatkan kandidat yang terbaik. Sehingga interview itu dilakukan. Tapi jangan lupa bahwa kandidat juga punya tujuan, yaitu untuk memastikan apakah posisi dan perusahaan ini sesuai dengan tujuan karir serta kapasitas diri saya. Selesai sesi interview, Anda sebagai kandidat harus punya penilaian secara pribadi apakah benar saya mantap mau masuk perusahaan ini berdasarkan dari pengalaman di proses interview. Dengan kata lain, proses interview adalah satu situasi yang kurang lebih bisa memberikan gambaran kepada teman-teman sebagai kandidat akan seperti itu loh lingkungan kerja Anda. Karena para interviewer itu adalah mereka yang dianggap mampu mewakili atau memberikan gambaran mengenai perusahaan. Karenanya proses interview ini teman-teman harus benar-benar Anda manfaatkan. Nah, berkaitan dengan pemanfaatan dari kesempatan Anda mendapatkan sesi interview, saya ingin memperkenalkan yang pertama kepada teman-teman bahwa di dalam proses interview Anda akan ketemu 4 jenis pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan yang sifatnya terbuka. Pertanyaan terbuka ini adalah ketika interviewer ingin menggali pendapat Anda mengenai satu hal. Jadi pertanyaan ini adalah bukan pertanyaan yang sifatnya iya atau tidak. Kalau misalnya Anda ditanya mengenai apa pendapat Anda mengenai Telkom University, Anda harus bisa memberikan gambaran atau informasi cerita yang cukup komprehensif. Karena pertanyaannya sifatnya pertanyaan terbuka. Jika dalam pertanyaan terbuka, teman-teman hanya memberikan pendapat yang sangat pendek, artinya ada beberapa kemungkinan. 1, Anda tidak memiliki informasi atau Anda kurang pengetahuan. Yang kedua, Anda kurang inisiatif dalam konteks komunikasi. Sehingga interviewer harus terus menggali Anda dengan memberikan pertanyaan lanjutan.
Harapan dari kami sebagai interviewer, sebagai recruiter, ketika kami memberikan pertanyaan terbuka kepada teman-teman, kami berharap teman-teman bisa memberikan cerita yang komprehensif tanpa harus digali terus, ya. Tapi juga tentu dalam kapasitas yang pas, jangan kepanjangan juga, harus sesuai dengan pertanyaannya. Yang kedua adalah pertanyaan yang sifatnya untuk menggali. Misalnya, berikan saya informasi lebih banyak mengenai bla bla bla. Kapan sih pertanyaan untuk menggali ini disampaikan oleh rekruter? Ketika jawaban Anda terlalu pendek. Jadi, teman-teman perlu menyadari ketika Anda ternyata dapat pertanyaan yang sifatnya untuk menggali ini lebih banyak, itu jadi sinyal untuk Anda bahwa, oh ternyata jawaban saya kurang lengkap ya. Ternyata jawaban saya kurang komprehensif. Atau mungkin jawaban saya kurang spesifik, sehingga saya harus terus digali. Contoh lain pertanyaan untuk menggali adalah, ada lagi contohnya? Apakah Anda bisa memberikan ilustrasi lebih banyak? Ya, itu adalah semua pertanyaan untuk menggali. Jadi, ketika dapat banyak pertanyaan jenis ini, tolong sadari jawaban kita kurang spesifik. Pertanyaan jenis yang ketiga adalah pertanyaan untuk membandingkan. Pertanyaan untuk membandingkan ini contohnya adalah seperti yang teman-teman bisa lihat di layar. Bagaimana tanggung jawab di pekerjaan saat ini dibandingkan dengan tanggung jawab di posisi Anda sebelumnya atau di perusahaan Anda sebelumnya. Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sifatnya membandingkan, maka harapan kami adalah teman-teman bisa memberikan perbandingan itu dari sisi kekuatan dan kelemahan secara seimbang. Dari sisi pro kontra yang ada secara seimbang. Jadi tolong jangan hanya memberikan kelebihan di satu perusahaan saja atau di satu posisi saja, tapi kemudian kelemahannya nggak ada gitu ya. Selalu dalam satu aspek cobalah lihat dari berbagai point of view. Nah, itu adalah jawaban yang diharapkan dari pertanyaan jenis yang ketiga. Sementara pertanyaan yang keempat adalah pertanyaan hipotesis. Pertanyaan hipotesis ini kalau saya boleh pakai bahasa yang lebih casual, adalah pertanyaan yang sifatnya lebih mengandai-andai, pertanyaan yang sifatnya lebih banyak misalnya ditanyakan dalam konteks pemilihan Putri Indonesia atau Miss Universe. Contoh, apa yang Anda akan lakukan jika Anda terpilih di posisi ini? Apa yang Anda akan lakukan jika Anda ingin supaya Anda bisa menunjukkan kinerja terbaik Anda? Apa yang akan Anda lakukan jika Anda terpilih sebagai Putri Indonesia? Itu pertanyaan yang sifatnya hipotesis. Pertanyaan yang sifatnya adalah benar-benar semuanya untuk membandingkan. Berandai-andai. Jadi jawaban teman-teman di bagian ini harus benar-benar merecall, memanggil ulang semua cerita yang pernah Anda dengar untuk bisa menampilkan kinerja terbaik, semua cerita yang pernah Anda dengar untuk saya kemudian bisa perform dengan ideal di posisi ini, baik itu dari teman, atau dari bacaan buku Anda, atau dari teori di kelas, itu semua perlu Anda recall. Sehingga apa? Sehingga jawaban hipotesisnya itu menjadi ideal. Nah, pertanyaan jenis yang keempat ini, saat ini di dunia manajemen yang sudah maju atau di perusahaan yang secara sistem manajemennya sudah dewasa, sudah mature, kita nggak akan sering ketemu teman-teman. Kenapa begitu? Karena pertanyaan hipotesis ini sangat sulit untuk diukur. Semakin seseorang itu atau semakin seorang kandidat itu pintar untuk kita bilangnya ngebluff ya, bahasa lebih kasarnya itu banyak omong lah ya. Semakin seseorang itu pintar ngomong, banyak omong, bluffing, dia akan semakin pintar menjawab pertanyaan hipotesis. Sementara orang-orang yang mungkin tidak cukup mampu untuk memberikan jawaban yang sifatnya bluffing akan sulit untuk menjawab pertanyaan hipotesis. Karenanya sekali lagi di dunia manajemen yang lebih dewasa saat ini pertanyaan hipotesis sudah sangat jarang ditanyakan karena tidak mampu mengukur kondisi yang aktual. Oke, ini adalah 4 pertanyaan yang akan ada di wawancara dan kita akan lihat beberapa pertanyaan ini dalam struktur yang berbeda. Yang kedua, saya akan masuk ke dalam 2 jenis interview yang ada dan paling banyak dipakai di dunia hari ini secara spesifik di Indonesia. Yang pertama tentu yang sangat disarankan adalah interview yang terstruktur.
Apa sih interview yang terstruktur? Interview yang terstruktur adalah satu proses interview yang dilakukan untuk kita bisa lebih mudah membandingkan kandidat-kandidat yang ada. Di data awal tadi teman-teman bisa lihat dari 200 CV yang masuk, kita hanya akan menjaring 4-6 kandidat masuk ke ruang interview. Untuk kami, para rekruter bisa membandingkan kandidat antar kandidat dan pada akhirnya memilih kandidat terbaik, kami harus melakukan structure interview. Supaya apa? Supaya kandidat tersebut dibandingkannya apple to apple. Mengapa kami bisa membandingkan antar kandidat secara fair dalam struktur interview? Karena di dalam struktur interview atau interview yang terstruktur ini, kami sudah memiliki sejumlah pertanyaan yang seragam. Jadi kalau ada 4 kandidat ini akan ditanyakan hal yang sama. Dan kemudian 4 kandidat ini juga akan ditanyakan sejumlah pertanyaan yang relevan dengan posisi yang akan dituju. Jadi akan sangat jarang muncul pertanyaan yang sifatnya terlalu personal, pertanyaan yang sifatnya hipotesis di dalam interview terstruktur. Supaya apa? Supaya kami bisa men-scoring antar kandidat itu dengan indikator yang sama, dengan poin yang sama, dan pada akhirnya bisa dibandingkan. Jadi kalau saya kembali ke dalam 4 pertanyaan yang tadi saya bahas di awal, maka pertanyaan yang sifatnya hipotesis tidak muncul di dalam interview terstruktur. Tetapi bukan berarti kita tidak akan ketemu situasi yang berbeda atau jenis interview kedua, yaitu interview yang tidak terstruktur. Kita juga akan sangat mungkin nih teman-teman, ketika ada rekruter yang harus mewawancara kandidat, tapi misalnya satu, buru-buru, atau enggak punya perencanaan, atau posisi tersebut belum punya persyaratan jabatan atau persyaratan kompetensi yang memang sudah ditetapkan. Maka yang pasti teman-teman akan ketemu adalah unstructured interview alias interview tidak terstruktur. Kenapa sih disebutnya tidak terstruktur? Satu, karena nggak ada persiapan dalam bentuk pertanyaan yang sama untuk semua kandidat. Yang kedua, disebut tidak terstruktur karena pertanyaan yang diberikan itu betul-betul tergantung dari rekruternya. Bisa berupa pertanyaan yang sifatnya sangat personal, seperti misalnya, apa warna yang paling Anda sukai? Misalnya saya jawab pink gitu ya. Kenapa warna pink? Kenapa Anda menyukai warna pink? Itu kan sebenarnya nggak ada kaitannya ya sama posisi yang akan kita tuju ataupun skill yang dibutuhkan. Nah, ketika Anda mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Anda tolong langsung ingat, oh oke, saya ada di unstructured interview. Dan interview tidak terstruktur ini pada tujuannya hanya mau menilai chemistry mana sih yang paling kuat antara rekruter dengan kandidat yang ada. Mana kira-kira kandidat yang paling akan dapat bekerja sama dengan baik atau match dengan perusahaan ini dari sisi culture. Tapi di dalam interview tidak terstruktur ini kita nggak bisa lihat kandidat mana yang paling ideal, yang paling memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Karena memang kita tidak bisa mengukur itu. Ya. Pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan arah pembicaraan. Jadi benar-benar improvisasi itu terjadi di dalam proses interviewnya. Ketika kita tadi misalnya, oh kenapa warna pink? Terus ditanya lagi nih, warna apa yang tidak disukai? Kenapa nggak suka warna itu? Itu bisa jadi panjang sendiri pembahasannya. Karena memang tergantung chemistry-nya, tergantung ada topik yang menarik apa, yang kemudian bisa sambung menyambung di dalam proses interview. Jadi terbayang ya teman-teman situasinya akan jauh lebih enak bagi para rekruter jika kami menjalankan interview yang terstruktur, dan sama halnya akan lebih enak untuk teman-teman sebagai kandidat ketika masuk di dalam proses interview yang terstruktur. Interview yang tidak terstruktur itu ibaratnya kita masuk ke dalam satu hutan rimba yang kita nggak tahu nih kita akan ketemu apa di dalamnya. Kita akan dapat pertanyaan apa, itu kita nggak bisa duga dalam unstructured interview. Banyak perusahaan yang saat ini sudah menjalankan structured interview, tapi juga masih banyak perusahaan yang menjalankan interview tidak terstruktur, dan juga sejumlah perusahaan ada in between yang disebut sebagai interview semi terstruktur.
Pada prinsipnya, semua jenis interview ini baik-baik saja, hanya kalau kita bicara dari sisi tingkat kedewasaan, kita bicara dari sisi kesiapan, kita bicara tentang penilaian yang lebih objektif, pasti ada di interview yang terstruktur. Oke, teman-teman kalau punya pertanyaan boleh ya ditaruh di kolom chat. Saya berharap sampai sini bisa cukup dipahami dan saya akan masuk ke dalam salah satu jenis interview terstruktur yang paling banyak dipakai di dunia ini. Bukan hanya di Indonesia, tapi secara global, secara internasional. Yang disebut sebagai behavior event interview, ada juga yang menyebutnya sebagai kompetensi based interview CBI, ada yang menyebutnya sebagai BEI. Kali ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman dengan sebutan behavior event interview. Kalau kita lihat dari judulnya, tim saya sudah membantu untuk memberikan warna merah pada kata behavior. Artinya di dalam jenis wawancara ini yang ingin digali adalah perilaku yang bisa Anda tunjukkan sebagai indikator keberhasilan untuk Anda diprediksi menempati satu posisi tertentu di masa depan. Jadi teman-teman, ketika teman-teman dapat kesempatan untuk masuk ke BEI ini, ada beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui. Yang pertama, BEI termasuk jenis tadi wawancara terstruktur. Sering juga disebut sebagai wawancara berbasis kompetensi. BEI punya filosofi perilaku di masa lalu akan dapat memprediksi perilaku di masa mendatang. Kalau teman-teman ingat nih ya situasi hari ini yang lagi hype, yang lagi viral di semua media sosial dan pemberitaan itu misalnya mengenai KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora gitu. Ketika ada masalah itu muncul, apa yang kemudian netizen lakukan? Mereka menggali dong cerita masa lalunya. Kenapa? Karena umumnya sesuatu yang terjadi di masa lalu, yang pernah dimunculkan oleh seseorang di masa lalu, itu berpotensi besar untuk kembali muncul di masa depan. Rasanya jarang sekali ada satu situasi di mana kita tidak akan menggunakan referensi atau pengalaman kita di masa lalu untuk menyikapi atau merespon satu situasi yang kita hadapi saat ini. Jadi BEI meminjam filosofi bahwa kalau saya tahu bagaimana seseorang bersikap di masa lalu, saya akan lebih mudah memprediksi bagaimana dia akan merespon satu situasi di masa mendatang. Sehingga di wawancara ini kita ingin menilai kompetensi dari kandidat berbasis pada perilaku dia di masa lalu. Kita atau kami para rekruter akan mengumpulkan informasi faktual mengenai perilaku dari pengalaman di masa lalu. Dengan kata lain teman-teman, untuk Anda bisa menjawab pertanyaan di dalam BEI dengan baik, Anda harus punya pengalaman yang memadai. Kalau kita nggak punya pengalaman yang cukup, maka kita akan sulit masuk ke dalam sesi wawancara terstruktur dan menjawabnya sesuai dengan harapan interviewer. Karena pengalaman kita kurang. Padahal jenis pertanyaan dalam wawancara terstruktur akan lebih banyak menggali pengalaman kita. Oke, wawancara ini akan banyak menekankan atau berbasis apa yang sudah kandidat lakukan dan apa yang kandidat dapat lakukan. Kita tidak mengacu kepada bagaimana seseorang berperilaku dalam situasi imajiner alias yang hipotetikal tadi, hipotesis tadi. Kami tidak akan bertanya pada teman-teman, apabila Anda menjadi seorang pemimpin, gaya kepemimpinan apa yang akan Anda terapkan dan mengapa? Itu nggak akan muncul teman-teman. Nggak akan ada pertanyaan yang menggunakan kata akan. Apa yang akan Anda lakukan? Akan itu sesuatu yang belum terjadi. Kalaupun ada pertanyaannya hanya sekitar 10% lah. Tapi itu pun akan ditanyakan berbasis pada pengalaman Anda gitu ya. Sementara BEI betul-betul mengandalkan pengalaman Anda di masa lalu. Oke, itu pengantar awal untuk BEI.
Sekarang saya mau kasih teman-teman tips and trick untuk menjawab. Kalau teman-teman memungkinkan untuk meng-capture slide yang ada di depan teman-teman saat ini, silakan di-capture karena ini adalah tips yang paling penting ketika teman-teman masuk ke dalam satu proses wawancara. Mau itu wawancara terstruktur, tidak terstruktur, terutama wawancara terstruktur, ini adalah tips and trick yang paling penting. DEI atau wawancara terstruktur membutuhkan jawaban berbasis pada apa yang dikenal sebagai STAR. STAR adalah kepanjangan dari situasi, berikan gambaran situasinya saat itu seperti apa. T adalah task atau tugas, berikan gambaran tugas apa yang Anda miliki atau apa yang Anda harus selesaikan saat itu. A alias action, itu menceritakan mengenai apa yang kemudian Anda lakukan. Dan kemudian R atau result atau hasil adalah menceritakan mengenai apa hasil dari situasi dan tindakan yang Anda ambil. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya, tolong diingat STAR. STAR itu terdiri dari situasinya seperti apa saat itu. T, task atau tugas. Tugas Anda apa pada situasi itu? A, action apa yang Anda lakukan untuk menyelesaikan tugas di situasi tersebut? R, result alias hasil. Kemudian hasilnya bagaimana? Saya mau kasih ketok-ketok sebagai satu poin penting. Bagi para rekruter, hasil itu enggak mutlak menjadi hal penting. Yang lebih penting, jadi kalau misalnya ternyata saya sudah melakukan ini, situasinya seperti ini, tugas saya adalah ini, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan 3 hal A, B, C sesuai batas kewenangan saya. Tapi ternyata hasilnya tetap jelek, kinerja saya tetap jelek. Jangan khawatir teman-teman, result itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah apa yang kemudian teman-teman lakukan dan kalian melakukan itu berbasis pada inisiatif teman-teman sendiri, gitu ya. Jadi tolong pastikan bahwa gambaran situasinya lengkap, gambaran mengenai tugas yang teman-teman harus lakukan juga lengkap, tindakannya lengkap. Nah, yang paling penting nih teman-teman di bagian action alias tindakan. Kalau kita bicara tentang tindakan, tindakan itu ada beberapa jenis. Tapi yang kami ingin dengar adalah tindakan yang dalam batas kewenangan teman-teman, tidak melebihi batas kewenangan kalian, dan atas inisiatif kalian, bukan karena disuruh. Jadi kalau digali, boleh saya tahu alasannya kenapa Anda memilih tindakan itu? Terus kandidatnya jawab, iya karena itu yang disuruh sama atasan saya. Atau karena ceritanya pengalaman di organisasi. Karena ketua panitia menyarankan saya untuk melakukan tindakan itu. Kami akan gali dong. Oh oke, maaf sebentar ya, saya mau klarifikasi. Jadi pada saat Anda melakukan tindakan itu bukan muncul sebagai inisiatif Anda. Kemudian kandidatnya jawab, oh bukan, itu karena saya disuruh. Maka nilainya minus teman-teman. Action di sini membutuhkan prasyarat. Satu, tadi tindakan itu ada di dalam batas kewenangan Anda. Tindakan itu merupakan inisiatif dari Anda. Itu adalah hal yang penting. Akan beda kalau Anda menceritakan satu tindakan yang disuruh dibandingkan tindakan yang memang Anda ambil sebagai inisiatif. Itu poin penilaiannya beda. Gitu ya. Jadi jangan khawatir tentang result. Kalau ternyata resultnya jelek, nggak apa-apa, ceritain aja. Karena result itu bukan segalanya. Yang lebih penting adalah bagian action-nya. Oke, STAR itu adalah kata kunci. Saya mau kasih contoh sedikit berkaitan dengan STAR, tapi sebelumnya saya mau kasih golden tips. Yang pertama, tolong berikan cerita dengan spesifik. Contoh nih, cerita tentang situasi. Jadi Anda bisa memilih. Di tempat kerja saya mendapatkan tugas untuk mengerjakan proyek bla bla bla. Atau Anda bisa mulai, seingat saya waktu itu adalah di bulan Desember tahun 2019. Di mana di Desember 2019 itu di tempat kami selalu ada
kesempatan untuk kami memunculkan inisiatif-inisiatif perbaikan untuk tahun yang akan berjalan atau untuk tahun 2020. Nah, gambaran itu harus spesifik. Yang kedua adalah kalau spesifik berarti tidak terlalu generik. Oke. Sehingga apa? Anda bisa menceritakan berbagai opsi yang sudah Anda lakukan atau bahkan sudah pernah Anda pikirkan tapi belum Anda lakukan. Itu boleh Anda ceritakan. Tolong diingat di sini teman-teman bahwa rekruter butuh cerita yang memadai dari Anda untuk mereka bisa mengklasterisasi Anda ada di level mana. Semakin banyak informasi yang Anda berikan, semakin banyak bukti baik yang kami tangkap dan kemudian kami bisa sajikan di dalam laporan dan kami bisa taruh Anda di level yang lebih tinggi. Tapi kalau di dalam cerita Anda tidak banyak bukti perilaku berbau kompetensi yang kami kumpulkan, berarti level Anda rendah. Ya, jadi teman-teman jangan khawatir, jangan takut untuk berbagi informasi sebanyak mungkin. Bu, tapi mungkin nggak ya kalau saya kasih informasi kebanyakan, nanti dikiranya saya kebanyakan omong. Oke, tipsnya adalah jawablah sesuai dengan pertanyaan. Jawablah sesuai dengan start tadi. Jadi Anda nggak akan kemana-mana pada saat menceritakan jawaban Anda. Elaborasilah dari poin-poin yang memang relevan. Oke, saya punya satu contoh selanjutnya teman-teman Ibu yang Ella. harus. Ya, Ya, mohon maaf, mungkin sebelum lanjut ke contohnya, ada satu chat dari Fatoni. Saya izin untuk membacakan. Ketika sedang melakukan interview, terdapat salah satu jawaban yang tidak nyambung. Kira-kira penurunan peluang diterima jadi berapa persen dan apakah masih ada peluang untuk diterima atau tidak? Silakan Ibu untuk jawabannya. Oke, thank you Mbak Carmela. Oke, terima kasih ya Mas. Saya rasa mungkin ini Mas Fatoni ya untuk pertanyaannya. Kalau ada jawaban yang nggak nyambung, tidak apa-apa, itu bisa ditoleransi. Biasanya jawaban yang nggak nyambung itu ditemukan dalam proses interview di awal-awal. Ketika kandidatnya masih belum panas, kandidatnya masih grogi gitu ya, itu seringkali jawaban nggak nyambung itu ditemukan. Tetapi kita perlu bisa baca sinyal. Misalnya nih, ketika misalnya kita melihat perubahan dari ekspresi wajah interviewer kita. Berarti ada yang salah dengan jawaban kita atau ada yang nggak nyambung dari jawaban kita. Itu jadi satu sinyal. Yang kedua, ketika misalnya kita dipotong. Oh maaf, bukan itu maksud pertanyaan saya. Ya, pertanyaan saya tadi adalah berkaitan dengan aspek ini. Itu juga jadi sinyal buat kita sebagai kandidat untuk mengingat, oh jawaban saya nggak nyambung. Jadi kalau jawaban tidak nyambung itu terjadi di awal-awal dan tidak sering, maka nggak apa-apa. Yang penting ke belakangnya kita bisa memberikan jawaban sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau memang kita menyadari bahwa kita adalah tipikal orang yang kesana kesini dulu kalau jawab gitu, ya tendensi untuk diterimanya menjadi lebih kecil gitu. Dan itu terima kasih pertanyaannya mengingatkan saya untuk menyampaikan juga kepada teman-teman, semampu mungkin jawablah pertanyaan sesuai dengan konteks, sesuai dengan topik. Semakin banyak kita melebar, maka peluang kita untuk diterima semakin rendah. Juga satu prinsip yang teman-teman perlu punya di pikiran teman-teman adalah ketika kita bisa membantu untuk menjawab pertanyaan rekruter dengan tepat, sebenarnya kita menunjukkan bahwa kita menghargai waktu mereka. Supaya wawancara ini bisa efektif, bisa efisien, saya bantu sebagai kandidat untuk menjawab sesuai dengan pertanyaan. Itu betul-betul sangat diapresiasi oleh para rekruter, ya. Tapi menghargai waktu itu tidak berarti kita menjawab dengan pendek atau apa adanya. Tolong munculkan inisiatif dari pertanyaan, dari jawaban itu. Semoga cukup menjawab ya, Mas Fatoni, dan thank you Mbak Carmela. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Saya akan lanjut ke dalam satu contoh nih teman-teman, pertanyaan yang mungkin akan kalian temukan di dalam proses interview berbasis kompetensi ataupun BI tadi. Kalau teman-teman lihat dari struktur pertanyaannya, kita bertanya mengenai pengalaman Anda. Apakah Anda pernah mengalami tekanan yang sifatnya cukup besar dalam situasi kerja? Kemudian kandidat jawab,
Maaf Bu, saya belum pernah kerja, jadi saya belum pernah punya pengalaman kerja. Interviewer akan jawab, oke, tidak apa-apa Mas atau Mbak. Pernahkah ikut pengalaman berorganisasi? Oke, pernah. Nah, boleh pakai pengalaman Anda selama ada di organisasi kemahasiswaan. Atau pernahkah Anda melakukan kerja kelompok yang waktunya cukup panjang? Ada satu proyek di kampus yang waktunya cukup panjang, let's say 3-6 bulan. Pernah, itu juga boleh dipakai. Atau pernahkah Anda ikut program kerja magang? Pernah, itu juga boleh dipakai. Tapi kebayang nggak sih teman-teman, kalau jawaban kita semuanya nggak pernah. Saya belum pernah kerja, di kampus saya nggak pernah ada kesempatan untuk memberikan saya kerjasama dalam tim selama 3-6 bulan, saya nggak pernah juga secara individual punya tekanan yang berlebihan di kampus, saya nggak pernah ikut magang, saya nggak pernah ikut berorganisasi. Terus jawabannya gimana dong ya? Paling terakhir nih mentok-mentok ditanya dalam kondisi di keluarga. Pernah nggak tapi di keluarga mengalami satu masa Anda merasa tertekan banget gitu? Nggak pernah juga, di keluarga saya semuanya baik-baik, ya udah pertanyaan ini skip. Artinya Anda sebagai kandidat nggak bisa dinilai dari kompetensi yang berhubungan dengan cara Anda mengatasi tekanan. Padahal pertanyaan ini karena ditanyakannya tentang tekanan, maka pasti situasi kerja Anda di masa mendatang akan berhadapan dengan tekanan. Itu kata kuncinya ya teman-teman. Tadi di awal saya cerita bahwa dari proses interview ini sebenarnya Anda juga sebagai kandidat harus bisa memanfaatkannya untuk memberikan penilaian. Saya match nggak di sini? Dan untuk Anda bisa tahu saya match atau tidak, Anda dengar pertanyaannya dengan baik. Kalau Anda dapat pertanyaan seperti yang ada di layar, artinya situasi kerja Anda akan cukup banyak menghadapi tekanan. Karenanya itu menjadi penting untuk diukur dalam proses wawancara. Kalau di dalam pekerjaan Anda nggak akan banyak tekanan, nggak akan kok diukur. Ngapain kita mengukur hal yang nggak relevan dengan situasi kerja, gitu ya. Di situasi kerja nyata nanti, apa yang Anda akan hadapi, soft skill apa, kompetensi apa yang penting, nah semua kompetensi penting itu dipindahkan menjadi pertanyaan di ruang interview. Basicnya seperti itu. Oke, kembali saya ingin memberikan satu contoh. Apakah Anda pernah mengalami tekanan yang sifatnya cukup besar dalam situasi kerja? Kemudian kandidat ini menjawab, pernah. Di pekerjaan saya sebelumnya ada rekan kerja yang mengundurkan diri secara mendadak, padahal ia sedang memimpin proyek penting yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Itu cerita tentang situasinya. Oke, situasinya seperti itu. Kemudian kandidat ini melanjutkan. Kemudian pimpinan meminta bantuan kepada anggota tim untuk penyelesaian proyek tersebut. Dan kemudian saya berinisiatif untuk mengajukan diri untuk memimpin penyelesaian proyek tersebut. Dia sudah mulai menggambarkan situasi dan kemudian inisiatif dan tugas yang dia akan ambil. Sejujurnya, saya lebih suka untuk bekerja di bawah tekanan dan saya melihat situasi yang ada sebagai kesempatan untuk bisa memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Dari jawaban ini ada poin plus yang dimunculkan oleh kandidat. Posisinya akan butuh banyak tekanan atau akan mengalami banyak tekanan dan kandidat ini merespon dengan statement yang penting yaitu saya lebih suka bekerja di bawah tekanan. Berarti ada kesesuaian nih. Oke, ada satu poin yang bisa ditangkap dan itu menjadi poin plus, ya. Tapi kalau misalnya kita menjawab bahwa sejujurnya saya nggak suka, saya benar-benar tidak suka bekerja di bawah tekanan. Karena ketika berada di bawah tekanan, saya seringkali merasa saya tidak produktif dan bahkan saya nggak punya motivasi. Berarti poin Anda untuk bagian ini minus. Itu pilihan teman-teman. Saya mau menyarankan kepada Anda, saya sengaja ngambil satu contoh ini, saya mau menyarankan kepada Anda bahwa kalau ada pertanyaan yang kemudian tadi saya bilang itu adalah situasi nyata yang akan Anda hadapi. Dan Anda tidak suka situasi itu, nggak usah ngarang. Nggak usah kemudian memberikan kesan bahwa saya cocok dengan semua situasi gitu ya. Jangan begitu juga. Anda benar-benar harus menjadi apa adanya diri Anda. Oke, dilanjutkan jawabannya. Apa yang kemudian Anda lakukan? Action, gitu ya, untuk bisa tetap memimpin proyek dengan waktu yang sangat pendek, menyelesaikannya.
itu kemudian juga adalah proyek yang seharusnya dilakukan oleh orang lain, tapi Anda lakukan, itu semua isinya sudah tekanan. Apa yang kemudian Anda lakukan? Yang saya lakukan adalah saya mempelajari data sebelumnya secara teliti dan kemudian saya menyusun rencana untuk dapat menyelesaikan proyek tersebut secara tepat waktu dan sesuai anggaran. Di pertanyaan seperti ini, dengan jawaban seperti ini teman-teman, interviewer pasti akan memberikan pertanyaan untuk menggali. Boleh kasih contohnya? Bagaimana cara Anda menyusun rencana? Siapa yang Anda libatkan dalam penyusunan rencana itu? Itu akan benar-benar digali. Jadi nggak apa-apa, kasih aja lempar satu statement semampu Anda. Kalau kemudian mereka merasa kurang jawabannya, mereka akan memberikan pertanyaan untuk menggali. Tapi kalau bisa, jawabnya dengan komprehensif. Oke, kemudian resultnya gimana? Iya, hal tersebut cukup sulit untuk dilakukan. Namun saya tidak keberatan untuk pulang larut malam. Saya merasa sangat senang ketika proyek yang saya kelola dapat selesai tepat waktu. Atasan saya juga sangat senang dan mengapresiasi upaya yang saya lakukan. Ia juga berterima kasih untuk komitmen dan dedikasi yang saya berikan selama mengelola proyek penting tersebut. Contoh ini adalah contoh di mana hasilnya baik. Tapi ada kemungkinan kita ketemu contoh di mana hasilnya nggak baik gitu ya. Ya udah nggak apa-apa juga, nggak usah khawatir. Ya. Nah ini teman-teman adalah jawaban yang diharapkan dalam standar minimal ketika Anda memberikan informasi tentang situasi Anda. Ingat start, bagaimana situasinya, apa tugas Anda kemudian dalam proyek tersebut, apa action yang Anda lakukan, dan kemudian hasilnya seperti apa. Semakin Anda bisa memberikan ilustrasi yang memadai, semakin Anda bisa memberikan cerita yang lengkap, maka itu akan sangat membantu para rekruter untuk bisa menilai kompetensi Anda dan menggali cerita lebih banyak. Kalau Anda pusing mikir, Bu, saya nggak tahu gimana cara cerita yang komprehensif, maka ingat aja 5W1H. Itu namanya journalistic approach dalam dunia komunikasi ya. Ingat itu teman-teman. Oke, saya mulai dulu dari yang mana ya? What-nya dulu deh. Nah, ceritain dari situ. Kemudian why-nya. Kemudian where-nya. Itu bisa Anda pakai terutama untuk menjelaskan situasi. Ketika Anda sudah comfortable dengan situasi itu, dengan situasi interview yang terbangun, saya yakin Anda bisa bercerita dengan lebih panjang. Oke, sampai sini teman-teman saya akan masuk ke jenis pertanyaan yang berbeda kemudian. Apakah ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Silakan saya berikan waktu kepada teman-teman untuk berpikir, siapa tahu ada pertanyaan. Baik, belum ada ya kayaknya ya. Kalau belum ada, saya minta kali ini teman-teman untuk ikut berpartisipasi bersama saya karena saya punya beberapa pertanyaan yang penting dalam interview dan saya ingin teman-teman berlatih untuk menjawab. Tetapi sebelumnya, apakah ada di antara kalian yang mau melakukan simulasi bersama saya secara langsung, on mic? Jadi bukan ngetik tapi langsung ngomong. Adakah yang mau menjadi sukarelawan? Semoga teman-teman nggak malu ya. Mau nggak? Oke, kalau tidak ada, mari kita coba. Tapi tolong ya teman-teman, mari kita berlatih. Ini Mas atau Mbak Fatoni. Tadi Kalau Anda- salah boleh, nggak apa-apa ya kalau salah. Oh, nggak Salah apa-apa banget menjawab dong. gitu, nggak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Oke, Teman-teman. baiklah, boleh. Oke, boleh ya. Oke, terima kasih ya Mas Fatoni. Teman-teman yang Ya. lain boleh bantu untuk tetap berpartisipasi di dalam nanti link yang sudah disiapkan oleh Mbak Carmela. Oke, Mas Fatoni juga teman-teman yang lain, tolong diingat bahwa di dalam situasi interview tidak akan ada jawaban yang sifatnya benar atau salah, baik atau buruk, itu nggak ada. Di dalam proses interview yang kami nilai hanya sesuai atau tidak dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Gitu ya. Mari kita mulai yang pertama. Jadi saya akan memberikan simulasi dengan Mas Fatoni berbasis dari aspek-aspek yang mungkin muncul. Kita akan mulai dari tanya jawab atau pembukaannya dulu.
Oke, Mas Fatoni sudah siap? Sudah siap? Sudah siap, terima kasih. Mas Fatoni, apa kabar siang ini? Baik. Kabar baik, syukurlah. Posisi lagi di mana nih Mas Fatoni? Saya posisi sekarang lagi di Bandung. Lagi di Bandung. Ya. Oke, kuliah sudah selesai atau Kalau ada? Mm-mm. kalau kuliah saya sudah selesai. Di sini saya tinggal di Bandung sudah selesai, tinggal mencari kerja saja. Oh, jadi sekarang memang lagi cari kerja ya? Ya. Oke, aslinya orang Bandung? Aslinya bukan orang Bandung, saya aslinya orang Jawa Tengah Jawa dari Tengah. Solo. Ya. Dari Solo dan kemudian merantau ke Bandung untuk kuliah gitu ya? Ya. Oke, terima kasih informasinya. Nah, teman-teman, di informasi pembukaan atau ditanya jawab awal ini, pada umumnya kalian akan diberikan sejumlah pertanyaan oleh interviewer untuk bisa kita sama-sama membangun chemistry yang baik. Jadi, kalau teman-teman dapat pertanyaan yang sifatnya dalam tanda petik seolah-olah basa-basi, itu bukan basa-basi, tapi itu adalah pertanyaan untuk mencairkan situasi dan membuat Mas Fatoni yakin bahwa tidak akan ada yang mengancam di dalam proses interview ini. Akan sangat berbeda nih teman-teman situasi interview hari ini dan situasi interview di mungkin 15 tahun sebelumnya, di mana masuk ruang interview itu kita deg-degan. Kita tuh ditanya dengan nada yang sangat pendek-pendek gitu ya. Tapi sekarang udah nggak gitu cara pandangnya di dalam konteks HR. Karyawan adalah dilihat sebagai partner. Ketika kita mencari partner, berarti dari awal kita harus menunjukkan kesan baik, niat baik, dan itu juga dituangkan dalam proses interview. Jadi, kalau tadi Mas Fatoni dan teman-teman mendapatkan pertanyaan yang seperti itu, relax aja dan nilai itu sebagai upaya baik dari perusahaan atau manajemen atau interviewer untuk kita bisa menjalankan proses interview ini dengan relax. Oke, Mas Fatoni, kita akan lanjut di dalam proses interview ini. Saya akan butuh kurang lebih 40 menit dan selama proses interview ini saya mohon izin untuk mencatat jawaban Mas Fatoni. Apakah keberatan? Kemana Mas Fatoni? Ya. Tidak keberatan, maaf tadi mic-nya masih mati. Oke, Boleh tidak dicatat. apa-apa. Ya, Tidak apa-apa. keberatan. Oke, terima kasih ya Mas Fatoni ya. Iya. Mas Fatoni, yang pertama saya sangat ingin berkenalan dengan Anda meskipun saya sudah punya CV, tapi bolehkah tolong perkenalkan diri Anda sesuai dengan nyamannya Anda dan berbasis pada informasi-informasi penting yang Anda ingin kami untuk tahu dari diri Anda. Silakan Mas Fatoni. Perkenalkan, nama saya Fatoni Mahesiswajati, panggilan saya Tony. Saya lulusan baru atau fresh graduate dari Telkom University dari jurusan S1 Teknik Komputer. Nah, saya sekarang tinggal di Bandung dan eh, saya tinggal di Bandung dan saya itu berasal dari Surakarta dan saya merantau di sini sampai sekarang ini. Oke, terima kasih informasi diri yang sangat menarik. Mas Fatoni, saya izin untuk berhenti dulu kita diskusinya atau interviewnya. Iya, Saya kasih baik. kesempatan teman-teman dulu ya, bentar ya. Oke, teman-teman, silakan teman-teman di dalam kolom chat sudah ada link Mentimeter yang bisa teman-teman akses untuk kemudian teman-teman isi. Ketika bisa memperkenalkan diri kalian, kalian akan memperkenalkan diri seperti apa. Mas Fatoni, kalau juga ingin mencoba, silakan. Saya akan stop share dulu, karena nanti Mbak Carmela yang akan melanjutkan untuk share screen-nya. Oke, silakan ditulis ya teman-teman, apa sih poin-poin yang akan Anda ceritakan ketika Anda akan memaparkan tentang perkenalan diri Anda. Oke, terima kasih. Mbak Carmela, boleh tolong di-scroll supaya saya bisa lihat dan teman-teman juga bisa lihat. Oke, menarik.
Nama saya Eri, saya berasal dari Bandung, saya lulus. Oke. Sambil berjalan, saya mau memberikan sedikit tips and trick ya teman-teman ya. Tadi apa yang sudah Mas Fatoni sampaikan sebagai perkenalan diri dan juga teman-teman di sini sudah juga menjawab perkenalan diri teman-teman. Ini baik-baik saja semuanya dan ini adalah perkenalan diri awal yang dibutuhkan. Tapi kemudian bolehkah tolong tambahkan? Teman-teman boleh catat ya di catatannya teman-teman, tolong tambahkan ketika kita diberi kesempatan memperkenalkan diri, jawaban Mas Fatoni tadi, jawaban Anda itu sah untuk dilakukan dan kemudian tolong perkenalkan diri Anda berbasis pada kekuatan Anda, tujuan karir Anda yang sesuai dengan posisi yang Anda akan lamar. Jadi dari awal, rekruter sudah tahu bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk mengisi posisi ini. Ada kesesuaian antara diri Anda, kekuatan Anda, tujuan karir Anda dengan posisi yang mau dituju, gitu ya. Jangan sampai Anda menceritakan sesuatu yang nggak ada hubungannya sama pekerjaan gitu. Boleh nggak saya cerita tentang hobi? Boleh. Meskipun itu nggak punya poin nilai gitu ya, tapi silakan kalau memang nyaman untuk menceritakan hobi gitu. Tapi sarannya adalah kalau Anda dikasih kesempatan perkenalan diri, tambahkan dengan tiga aspek tadi, kekuatan Anda, tujuan karir Anda, dan kemudian disesuaikan dengan posisi yang Anda akan lamar. Oke, pada aspek ini untuk teman-teman juga dengan kata lain kita harus benar-benar kenal siapa diri kita. Akan sulit untuk menjawab pertanyaan ini ketika kita nggak kenal diri kita siapa dengan kekuatan apa. Kalau misalnya kita kenal diri kita dengan baik, maka pertanyaan ini akan dijawab dengan lebih mudah. Oke, Mbak Carmela, terima kasih. Saya akan lanjut. Mas Fatoni, kita lanjut ya. Oke, yang kedua nih Mas Fatoni, kita asumsikan Anda ada di wawancara untuk Telkom University. Saya akan bertanya pada Anda, apa yang Anda tahu nih Mas Fatoni tentang Telkom University? Telkom University itu kampus swasta terbaik di Indonesia dan sekarang Telkom University itu merupakan salah satu kampus yang berkembang sampai sekarang ini memiliki banyak prestasi yang sudah dipamerkan di media sosial. Terus selama ini Telkom University itu memiliki posisi di tingkat 10 besar dibanding universitas-universitas lainnya. Oke, ada lagi yang Anda ketahui, mungkin yang Anda dengar dari teman atau dari rekan yang sudah bekerja di Telkom University? Ada Telkom University itu yang dibilang dari teman itu Telkom University itu bagus di dalam bidang teknologi seperti pembuatan AI, terus seperti pemrograman berbasis website, pembuatan website, dan seperti teknologi pada jaringan. Oke, terima kasih. Berbasis Ya. dari informasi tersebut, Mas Fatoni, bolehkah saya tahu kenapa Anda memilih untuk melamar ke Telkom University? Karena sesuai dengan background saya dan kebiasaan passion saya ketertarikan saya itu di bidang teknologi, di bidang IT. Dan saya sudah memiliki background sejak saya waktu SMA itu. Jadi Oke. Ya. Silakan dilanjutkan. Jadi saya melamar di Telkom University. Oke, terima kasih ya untuk informasinya. Ya. Oke, teman-teman sampai sini. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan? Mas Fatoni sudah menjawab dengan spesifik tadi. Nah, ke depannya Mas Fatoni bisa ditambahkan dengan cerita berbasis dari. Anda tahu itu dari mana sih? Misalnya, saya sudah melakukan pencarian di search engine dan ternyata saya menemukan bahwa Telkom University merupakan salah satu universitas swasta terbaik yang ada di Indonesia. Telkom University saat ini ada di ranking 10 besar. Dan kemudian jika saya lihat dari media sosial, secara spesifik adalah Instagram, Telkom University merupakan salah satu universitas yang sudah aktif
membangun engagement dengan murid atau dengan stakeholders di media sosial gitu ya. Jadi Mas Fatoni dan teman-teman, ketika Anda ditanya tentang apa yang Anda tahu tentang perusahaan ini, tolong sebutkan dari mana Anda tahu. Sumber informasinya dari mana gitu ya. Dan idealnya hindari kalimat atau penggunaan katanya. Karena umumnya katanya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya nih, kalau Mas Fatoni kebetulan tidak menggunakan ya. Kalau misalnya saya jawab nih, apa yang Anda ketahui tentang university? Katanya Telkom University itu. Nah, katanya itu kata siapa? Itu adalah satu kalimat yang informal yang tidak boleh digunakan karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketika Anda ditanya mengenai satu informasi yang bukan berkaitan dengan diri Anda, diri kita, maka teman-teman idealnya tolong berikan jawaban dari mana Anda tahu informasi itu. Akan sangat baik jika Anda bisa menyebutkan spesifik, saya mencari di search engine terakhir atau per tanggal sekian, Telkom University menempati posisi sebagai bla 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 bla. Semakin kita bisa memberikan cerita dengan detail, itu menunjukkan antusiasme kita untuk ada di ruang interview. Kalau Anda menjawab, maaf saya belum sempat mencari informasi mengenai perusahaan ini karena kesibukan saya kemarin, karena bla 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 bla. Itu apapun alasannya Anda yang Anda sebutkan, mau itu benar atau enggak, pasti akan dinilai oleh rekruter hanya sebagai excuse. Intinya, Anda sebenarnya nggak terlalu tertarik untuk wawancara ini. Di dalam pandangannya rekruter, kalau Anda tertarik untuk wawancara ini, Anda pasti akan cari tahu, saya mau ketemu perusahaan apa sih? Bahkan saya ketemu nih teman-teman kandidat yang sudah mencari HR manajernya tuh siapa, sampai pewawancaranya tuh siapa, Instagramnya dikepoin, dicari apa kesukaannya, apa ketertarikannya, itu benar-benar dicari. Berapa kali orang ada di LinkedIn mempost bahwa dia adalah HR manager di perusahaan ini. Jadi kandidat itu tahu berapa kali pergantian HR manager di posisi di satu perusahaan gitu. Itu menunjukkan antusiasme gitu. Nah, dengan demikian teman-teman, pertanyaan yang pertama tadi, perkenalan diri, itu Anda harus pernah mempelajari dan tahu personal branding Anda gitu ya. Yang kedua, Anda harus tahu tentang perusahaan. Pertanyaan ketiga, apa alasan memilih perusahaan? Itu juga berkaitan dengan antusiasme. Dan ketika Anda menjawab kenapa memilih perusahaan ini, seperti tadi Mas Fatoni jawab, kaitkan dengan satu, passion Anda. Kaitkan dengan background pendidikan Anda. Dan kaitkan dengan hal positif yang Anda lihat dari perusahaan itu. Misalnya dengan mengatakan bahwa tadi Mas Fatoni mengatakan, karena perusahaan ini seperti tadi saya jelaskan sesuai dengan passion saya yaitu di bidang teknologi bla 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 gitu. Dan berbasis dari informasi yang tadi saya dapatkan tentang perusahaan ini, saya yakin di perusahaan ini saya bisa semakin meningkatkan kemampuan saya di bidang teknologi. Jadi semuanya harus Anda kaitkan. Jangan sampai Anda punya sejumlah informasi tapi informasi itu berdiri sendiri satu persatu ya. Itu harus dikaitkan. Oke, Mas Fatoni, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mas Fatoni, kalau Mas Fatoni tahu lulusan dari TELU dari prodi Anda, itu kemarin berapa orang Mas Fatoni? Maksudnya kemarin berapa orang itu kayak gimana ya? Oke, pertanyaannya itu jadi kemarin pada saat Anda lulus dari prodi Ya, Anda, itu berapa orang lulusannya? lulusannya itu sekitar 200, 100, sekitar antara 100 sampai 200 orang. 100 sampai 200 orang hanya dari prodi Anda ya? Iya, Oke, artinya 100 sampai 200 orang dengan kompetensi yang serupa dengan Anda sedang mencari kerja saat ini. iya sedang mencari kerja saat. Sedang mencari kerja. Oke. Kalau begitu, bolehkah kami diberikan informasi kenapa sih saya harus memilih Anda dibandingkan dengan kandidat lain atau pelamar lain yang punya kompetensi yang sama dengan Anda? Silakan. Pertanyaan yang sulit. Pertanyaan yang sulit, oke. Mas Fatoni boleh kok mikir dulu. Kalau teman-teman perlu waktu untuk berpikir di sesi interview, jangan ragu-ragu. Anda boleh mengatakan, oh pertanyaan ini tidak pernah saya duga sebelumnya. Bolehkah saya minta waktu berpikir kurang lebih 1-3 menit? Itu sangat boleh Anda sampaikan.
ya. Daripada Anda jawab ngarang atau gitu ya. Tuh bahasa kami tuh filler words gitu. Daripada kebanyakan filler words, Eh, boleh berpikir. Silakan. boleh saya jawab? Ya. Karena saya sudah memiliki pengalaman di suatu proyek dari Telkom, pengalaman proyek-proyek dari Telkom yang di mana saya sudah dapat bekerja dengan baik di bawah tekanan dan menghasilkan hasil yang sudah tercapai, yang sudah matang. Nah, itu aja sih. Ya. Oke, terima kasih. Ceritanya menarik. Apakah boleh jika saya katakan berarti ilmu yang Anda miliki di kampus itu sudah Anda lakukan, sudah Anda terapkan secara praktis? Begitu ya? Ya, kalau dari berdasarkan pengalaman suatu proyek-proyek itu sudah ilmu di pendidikan saya sudah saya terapkan dengan praktis dari awal sampai akhir, dari kegiatan proyek dari proyek-proyek penelitian, dari proyek sosial proyek dan proyek lainnya. Oke, terima kasih. Artinya Anda sudah punya pengalaman meskipun Anda fresh grade, tapi Anda sudah pernah punya pengalaman untuk menunjukkan kompetensi Anda. Begitu ya? Ya, Oke. Kemudian apakah pada saat Anda terlibat dalam proyek itu, teman-teman Anda yang lain tidak ikut terlibat? teman-teman saya ada yang ikut terlibat dalam kegiatan proyek tersebut. Oke. Apakah ada yang kemudian menjadi pembeda Anda yang kedua dibandingkan dengan teman-teman yang lain? Pembeda pertama kan Terdapat tadi terlibat ya? ya, ada pembedaannya itu teman-teman saya itu bekerjanya itu dalam satu posisi, bekerja satu bidang, bagian ini. Kalau saya mengerjakan dua bagian, itu sudah termasuk yang saya sebutkan, saya telah berpengalaman bekerja di bawah tekanan yang saya jelaskan tadi, mengerjakan dua posisi, bagian ini dan bagian ini. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Fatoni. Luar biasa, ternyata ada ya jawabannya ya. Ya, Oke, nah teman-teman, ini adalah pertanyaan yang hampir pasti akan Anda temui sebagai pertanyaan pembuka. Di pertanyaan pembuka ini, rekruter ingin tahu seberapa sih Anda kenal diri Anda sendiri dan Anda yakin pada diri Anda. Kalau Anda sendiri tidak yakin pada diri Anda, gimana kami kemudian bisa yakin pada Anda? Karenanya jawaban di pertanyaan pembuka ini harus nendang, nggak boleh nggak nendang. Ya, nendang banget, jangan over pede, jangan over kompetens juga gitu sehingga terkesan over qualified, semuanya harus pas dan ceritakan sesuatu yang memang relevan dengan posisi tersebut. Jadi misalnya nih, kenapa kami harus memilih Anda? Terus Anda jago nyanyi, tapi Anda mau melamar ke posisi IT, kan si nyanyi ini kemudian nggak jadi kontribusi ya. Nah, si nyanyinya ini nggak usah dibahas gitu, bahaslah sesuatu yang memang ada kontribusinya. Teman-teman, di sini Anda harus pernah punya yang tadi saya bilang sebagai personal branding. Gimana caranya? Anda harus tahu apa sih yang orang-orang pikirkan tentang Anda. Jadi misalnya nih, ketika orang mendengar kata Fatoni Waseso Jati, apa yang muncul di benak orang lain? 1, pekerja keras misalnya. 2, bisa bekerja di bawah tekanan. 3, bisa menjadi sumber informasi ketika saya butuh. Nah, apa yang orang lain pikirkan tentang Anda itu sebenarnya adalah personal branding Anda. Anda tinggal cek benar nggak sih saya memang mau nge-branding diri saya seperti itu. Jika iya, jadikan itu cerita. Mengapa kami harus memilih Anda? Oke, Anda kemudian bisa jawab. Ya, mungkin saya punya kompetensi secara teknis kalau dari sisi keilmuan sama dengan teman-teman yang lain. Tapi di tahun sekian, jadi Mas Fatoni bisa lebih spesifik waktu itu gitu ya. Dari tahun sekian sampai sekian atau dari bulan ini sampai bulan ini di tahun ini, saya dipercaya untuk terlibat dalam satu proyek. Dan kebetulan saya memegang 2 bagian sekaligus, sementara teman-teman saya yang lain memegang pekerjaan yang sifatnya terspesialisasi. Selain itu, teman-teman mengenal saya sebagai sosok yang bekerja keras, mampu bekerja di bawah tekanan, dan lain-lain. Itu yang kemudian menjadi pembeda. Karena kalau kita bicara tentang pembeda nih teman-teman, maka pembeda itu sifatnya harus impactful untuk si perusahaan.
Kalau Anda hanya sekedar mengatakan bahwa saya pekerja keras, rasanya orang dengan kompetensi yang sama dengan Anda dan pekerja keras juga pasti banyak. Nah, tapi coba carilah pembeda yang benar-benar bisa dinilai oleh rekruter akan menjadi satu kontribusi yang besar. Kalau memang tadi banyak nih Anda lihat di dalam iklan lowongan pekerjaan mampu bekerja dalam tim, itu berarti pembeda yang harus Anda munculkan. Kasih buktinya. Kalau di dalam job posting atau iklan lowongan pekerjaan itu muncul mampu berkomunikasi dengan efektif, jadikan itu sebagai pembeda dan kasih buktinya. Jadi pembeda itu teman-teman, satu bisa dilihat dari personal branding Anda. Gimana cara saya tahu personal branding Anda? Sekali lagi, apa sih yang orang pikirkan ketika mendengar nama Anda? Anda boleh tanya dari berbagai stakeholders. Kalau sekarang Anda masih bisa tanya sama dosen Anda, tanya dosen Anda. Anda masih bisa tanya teman Anda, tanya teman Anda. Minimal masuk ke ruang interview, Anda udah tahu personal branding Anda apa, dan kemudian kaitkan itu dengan kebutuhan dari posisinya. Oke. Mas Fatoni, sampai sini dulu apakah ada pertanyaan? Masih ke-mute, Mas? Masih aman sekarang. Masih aman, oke. Ya, ntar nanti kalau ada pertanyaan langsung saya tanya aja. Oke, terima kasih. Berarti saya langsung lihat ya Mbak Carmela ya. Izin bertanya, ketika saya wawancara beberapa kali saya melamar di posisi A, namun pewawancara menawarkan posisi B. Bagaimana menerima atau menolaknya dan apa maksudnya? Oke, terima kasih. Ketika seorang pewawancara menawarkan Anda di posisi B, itu ada berbagai kemungkinan. Tapi kemungkinan yang paling besar yang berbasis dari pengalaman saya adalah, satu, ada kandidat lain yang lebih cocok untuk posisi A dibandingkan Anda, tapi perusahaan ini tidak ingin Anda lepas. Sehingga dia akan mencoba menempatkan Anda ke posisi B, di mana posisi B ini masih tetap sesuai dengan Anda, dan Anda masih dicoba untuk dipertahankan. Oke. Kondisi yang barusan saya sebutkan adalah kondisi yang baik, tetapi ada but-nya. Tetapi jika Anda merasa Anda mendapatkan wawancara yang terstruktur. Oke. Jadi Mas Fadi Hudaya, kalau Anda merasa Anda mendapatkan wawancara terstruktur, di mana tadi saya sebutkan ciri-cirinya adalah berkaitan dengan pekerjaan, banyak menggali pengalaman di masa lalu, sedikit pertanyaan yang sifatnya personal dan hipotetikal gitu. Maka ketika Anda mendapatkan tawaran seperti itu adalah sinyal baik. Tapi kondisi akan sangat berbeda kalau teman-teman ada di wawancara yang sifatnya tidak terstruktur, terus Anda ditawarin, gimana kalau Anda ke posisi B aja? Hampir pasti itu karena posisi B itu susah banget dapetin orangnya. Posisi B itu turnover-nya sangat tinggi. Posisi B itu posisi yang sangat tidak populer. Sehingga sinyalnya jadi negatif. Di sini kemampuan teman-teman untuk melihat dan mengenali penting banget ya teman-teman. Masuk satu ruang wawancara, dapat pertanyaan pembuka, masuk ke pertanyaan inti. Pertanyaan pembuka itu tidak lebih dari 10 menit. Ketika Anda merasa ini sudah 10 menit lebih dan pertanyaan sudah lebih spesifik, Anda harus langsung bisa merasakan saya ada di wawancara jenis apa, terstruktur atau tidak terstruktur. Ketika Anda tahu pertanyaan terstruktur, wawancara terstruktur, dan Anda dapat offering seperti itu, artinya ada kandidat lain yang lebih baik, tapi kami juga nggak pengen Anda lepas. Anda juga baik, tapi kalau kita sama-sama bicara posisi A, Anda kalah. Sehingga mau nggak saya geser ke posisi B? Itu dulu yang menjadi prinsip ya. Tapi kalau Anda ada di wawancara tidak struktur, ditawarin seperti itu, buat saya sinyal jelek. Karena Anda ditawarin posisi yang nggak populer lah, ibaratnya begitu. Nah, kemudian bagaimana menerima atau menolaknya? Kalau dalam wawancara terstruktur dan posisi B itu menurut Anda adalah posisi yang masih sesuai dengan kompetensi Anda harus tanya, boleh saya tahu apa kualifikasi yang dibutuhkan? Dan Anda boleh bertanya, boleh saya tahu alasan Bapak Ibu untuk menyarankan saya di posisi B tersebut? Sehingga clear, kalau perusahaan itu perusahaan yang sudah mature dan Anda disarankan ke posisi B, mereka pasti akan menjawab bahwa posisi B ditawarkan karena memang masih sesuai dengan background Anda. Atau Anda punya
kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan gitu. Nah, jadi menerima atau menolak itu disesuaikan dengan jawaban dari rekruter. Tolong ditanya apa alasannya dan apakah kira-kira saya bisa berkinerja baik, apa hal-hal yang harus saya perhatikan supaya saya bisa berkinerja baik di posisi itu, dan pada akhirnya teman-teman yang boleh memilih yes atau tidak dipindahkan posisinya. Kalau Anda merasa Anda nggak serak dengan posisi B itu, Anda boleh menolak secara halus dengan mengatakan, terima kasih tawarannya, saya sangat mengapresiasi tawaran itu, tapi saya betul-betul tertarik dengan posisi A, dan saya akan mencoba berjuang dulu untuk posisi A. Anda boleh menjawab seperti itu. Semoga cukup clear jawabannya dan bisa merespon pertanyaan dari Mas Fadi Hudaya. Ada pertanyaan lain kah teman-teman sebelum saya lanjut ke bagian inti? Oke, kalau ada nanti boleh diteruskan ya. Mas Fatoni, kita lanjut ya. Boleh. Oke, terima kasih. Ini adalah pertanyaan pembuka yang sudah kita lalui, dan sekali lagi pertanyaan pembuka ini akan memberikan kesan bagi para interviewer apakah Anda sebetulnya kandidat yang pas atau enggak. Dari pertanyaan pembuka ini, interviewer pasti sudah akan punya kesan. Sekarang saya akan masuk ke pertanyaan inti. Pertanyaan inti adalah pertanyaan yang pasti akan related dengan posisi yang akan Anda tuju. Seperti tadi saya contohkan tentang situasi bekerja di bawah tekanan. Oke, Mas Fatoni, saya mau bertanya, kalau dari layar ini, saya mau bertanya tentang satu pengalaman Anda. Apakah Anda pernah punya pengalaman bekerja dengan seseorang yang kepribadiannya nggak cocok sebenarnya sama Anda? Dari pengalaman saya itu kalau kepribadian nggak cocok dari saya ya, itu masih belum ada. Oh, jadi Anda belum Masih belum. pernah bekerja, Ya. misalnya dalam kerja kelompok atau proyek yang tadi Anda sebutkan, pernahkah? Nah, kalau kerja dari proyek nggak pernah. Tidak pernah. Oke, Ya, kalau tidak pernah. tidak pernah ya. Pernah nggak Anda mengalami satu masa di mana Anda ngerasa Anda punya kegagalan di dalam hidup atau menyesali satu kesalahan yang pernah Anda lakukan? Pernah. Pernah. Ada banyak itu. Ada Itu yang banyak, pertama. oke. Yang pertama itu saat saya melamar dan udah masuk di posisi interview itu, nah itu pas besoknya interview itu saya tidak mempersiapkan sama sekali apa yang akan masuk dalam interview besok, seperti riset tentang perusahaan yang saya lamar, terus tentang rekrutmen yang saya lamar, dan lainnya spesifikasi lainnya. Nah itu salah satu. Oke, Terus yang silakan. kedua ada mohon diulangi lagi pertanyaannya, saya lupa tadi. Apakah Anda pernah mengalami satu masa di mana Anda menyesali kegagalan atau merasa saya gagal banget nih di bagian ini? Yang kedua itu ketika saat saya mengikuti lomba coding di suatu company. Nah, saat itu saya mengalami kegagalan karena saya belum belajar sama sekali. Nah, secara tiba-tiba saya pede atau secara tiba-tiba saya optimis bahwa saya bisa mengerjakan kompetisi ini dengan baik. Nah, itu hal yang saya sesali. Oke, ceritanya sangat menarik. Bolehkah saya fokus pada kegagalan pertama yang tadi Mas Fatoni sebutkan ya? Kalau saya tidak salah, mohon diklarifikasi jika saya salah menangkap. Mas Fatoni menyebutkan kegagalan pertama adalah ketika wawancara dan tidak mempersiapkan diri dengan baik, begitu ya? Ya. Betul. Apa yang kemudian dilakukan, Mas, setelah tahu bahwa oke, itu adalah satu kesalahan. Kemudian apa yang Anda lakukan secara berbeda? Yang saya lakukan secara berbeda, saya memperbaiki kesalahan dengan memperbaiki kekurangan saya itu dengan melatih diri saya di depan kamera, berhadapan di kamera, fokus ke kamera, nggak menoleh kemanapun gitu. Harus fokus ke kamera dan tenang dalam berbicara pada HR interviewnya. Sehingga kalau ditanya A harus ke A dan ditanya B harus ke B.
tidak harus saling nyambung, tidak berbeda jawab A ke B, B ke A, seperti itu. Baik, Memperbaiki jadi kekurangan Anda saya. melatih diri Anda gitu ya. Iya, Bagaimana dengan masalah yang tadi disebutkan berkaitan dengan kurangnya research perusahaan? Apa yang Anda lakukan? kurangnya riset perusahaan maksudnya yang kegagalan yang kedua ya? Kalau saya nggak salah tadi itu Itu yang tadi pertama. Mhm, oh yang pertama itu, oh ya, coba diulangin lagi, ya, tadi pertanyaan tadi yang ini. Tadi Anda menjelaskan bahwa salah satu kegagalan Anda adalah pada saat Anda interview, Anda ternyata kurang mempersiapkan diri. Salah Iya, satunya adalah Anda tidak mengetahui dengan baik tentang perusahaan itu, gitu ya. iya, Nah, iya. apa yang kemudian Anda lakukan, Mas, secara berbeda? Saya lakukan secara berbeda, itu, Atau apa yang Anda lakukan kemudian, begitu? yang saya lakukan di kemudian saya bertanya kepada teman-teman saya yang sudah melakukan interview, bagaimana cara interview yang baik dan benar itu seperti apa, dan isi yang interview, isi bagian apa atau pertanyaan apa yang kira-kira menjerumus di interview nantinya, dan Oke, kira-kira bagaimana sikap sikap kita dalam menghadapi interview, seperti itu. oke. Tanya dengan Terima teman. Jadi bertanya kepada teman gitu ya? Iya, yang Oke. sudah melakukan interview. Yang sudah melakukan. Oke, sampai sini dulu ya Mas Watoni. Iya, Teman-teman boleh ikut bergabung. Mbak Carmela silakan untuk membuka menti yang berikutnya. Teman-teman kalau Anda dapat pertanyaan serupa dengan pertanyaan saya barusan kepada Mas Watoni, bolehkah Anda mulai berlatih untuk menjawab dengan mengingat STAR tadi? Jadi S-nya dijawab, situasinya seperti apa? Oh ya, Bu, Pak, saya pernah mengalami kegagalan. Pada saat itu situasinya adalah bla 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 bla, ya. Oke, silakan berlatih di menti yang akan disiapkan. Boleh Mbak Karmela? Baik. boleh saya tanya atau, Boleh, silakan. saya mau nanya misalkan ketika ada HR interview yang bicaranya kurang tidak jelas gitu, apakah saya boleh mengulangi pertanyaan gitu? Oke, terima kasih Penggunaannya. sekali pertanyaannya. Teman-teman, ketika kita melakukan disebutnya adalah klarifikasi, itu adalah satu bukti bahwa kita betul-betul engage di dalam proses komunikasi itu. Jadi, Mas Fatoni, ketika ada yang tidak jelas dan kemudian Anda mengklarifikasi, itu adalah sinyal baik yang Anda berikan kepada teman bicara Anda. Jadi kalau nggak jelas, langsung diklarifikasi dengan pertanyaan, Bapak Ibu maaf saya khawatir takut salah menangkap. Izinkan saya untuk mengklarifikasi. Tadi pertanyaannya adalah ini ya. Klarifikasi itu beda ya teman-teman dengan begini misalnya. Aduh maaf, tadi saya nggak dengar pertanyaannya apa ya? Itu artinya Anda nggak fokus gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda mau mengklarifikasi, Anda artinya harus sebutin dulu apa yang Anda tangkap. Apa yang Anda tangkap, kemudian Anda cek, benar nggak sih penangkapan saya? Itu klarifikasi. Jadi Mas Fatoni boleh banget dan itu adalah sinyal yang sangat baik. Semoga menjawab. Baik, Mbak. Terima kasih. Oke, teman-teman, sebelum saya dan Mas Fatoni melanjutkan pertanyaan berikutnya, teman-teman boleh ikut bergabung di menti yang sudah disebutkan. Semampu mungkin tolong ceritakan pengalaman Anda berbasis pada situasi STAR tadi. Kalau saat ini di simulasi kali ini teman-teman merasa bahwa aduh Bu, saya nggak punya pengalaman tentang itu, teman-teman boleh pinjam pengalaman orang lain yang mungkin pernah Anda dengar ceritanya. Oke, sambil menunggu mentinya berjalan, saya punya pertanyaan dari Rafaela Anastasia. Ketika dihadapkan dengan pertanyaan mengenai penyesalan seperti ini, apakah memberitahu kesalahan secara jujur? Mungkin kesalahan bisa mempengaruhi dipekerjakan, bisa mempengaruhi penilaian karena di struktur interview tadi dilihat penilaian dari masa lalu. Bagaimana ya? Oke, jawabannya tidak, Mbak Anastasia. Jadi pada saat kita ditanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saran saya adalah satu, pilihlah kesalahan yang sifatnya tidak personal. Pilihlah kesalahan yang situasinya ada misalnya di kampus, dengan teman, bukan sesuatu yang sifatnya personal di keluarga. Kecuali benar-benar nggak ada dan Anda tidak keberatan untuk sharing kesalahan yang sifatnya personal, silakan Anda lakukan.
Tapi saran saya cari dulu jenis kesalahan yang Anda lakukan di konteks pekerjaan. Kenapa yang perlu kita kemudian sadari adalah kira-kira apa sih yang mereka mau cari dari pertanyaan itu. Yang mereka mau cari adalah apa yang kita lakukan untuk kemudian kita memperbaiki dan beradaptasi dengan kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi yang dinilai bukan kesalahannya, karena kami selalu meyakini kesalahan adalah ruang seseorang untuk memperbaiki diri. Kalau kita nggak pernah berbuat salah, kita nggak akan pernah memperbaiki diri. Nah, yang kami ingin nilai adalah bagaimana kemudian Anda memiliki satu strategi untuk memperbaiki. Ada kesalahan nih muncul. Satu, bisa nggak Anda lihat itu sebagai kesalahan diri Anda? Kalau dari jawaban Anda, kesalahan itu Anda salahkan kepada orang lain, berarti nilainya negatif. Metode gitu ya. Kenapa nilainya jadi negatif? Karena kalau kesalahan itu ada di orang lain, berarti ruang perbaikannya bukan di kita dong. Tapi ruang perbaikannya di orang lain. Karenanya dalam proses interview saya sangat menyarankan untuk sedikitlah blaming others. Termasuk kampus lah, perusahaan sebelumnya lah, atasan lah, orang tua lah. Tolong hindari itu gitu. Jadi kesalahan tersebut tidak akan mempengaruhi penilaiannya. Yang kedua, tunjukkan bahwa dari kesalahan tersebut kemudian saya punya lesson learned. Ada poin pembelajaran yang saya tangkap dari kesalahan tersebut. Oke, dari kesalahan tersebut saya belajar tentang ini. Sehingga kemudian saya melakukan ini. Dan hasilnya sekarang saya merasa lebih baik. Saya merasa lebih lega. Karena ternyata dari kesalahan kemarin saya bisa belajar tentang bla 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 bla. Nah, jadi Rafaela, dari setiap pertanyaan yang diberikan, prinsipnya ada kompetensi yang kami mau ukur. Kalau misalnya tadi pertanyaan tentang di bawah tekanan, tentu kita mau mengukur bagaimana kita menghandle, bagaimana Anda mengatasi situasi yang menekan. Kalau kami bertanya tentang kerja sama tim, pernah nggak Anda berkonflik dengan orang lain, itu kan kami ingin melihat bagaimana Anda secara interpersonal relations. Kalau kami bertanya tentang kesalahan, itu kami ingin melihat apakah Anda punya tendensi untuk menyalahkan orang lain atau tidak, apakah kemudian Anda bisa belajar dari kesalahan itu, apa kemudian action yang Anda lakukan, dan itu adalah salah satu bagian dari ability to adopt atau kemampuan kita beradaptasi pada kesalahan atau situasi yang tidak enak yang terjadi. Semoga menjawab ya Mbak Rafaela Anastasia. Mbak Karmel, sudahkah ada jawaban? Baik Bu, untuk di Mentimeternya saat ini sudah ada yang menjawab. Saya izin untuk share screen. Silakan. Tapi mungkin sebelumnya pertanyaannya agak mundur ke pertanyaan yang sebelumnya ya Bu. Pertanyaan yang diajukan adalah kenapa perusahaan harus memilih Anda. Yang mana poin ini cukup penting, silakan Ibu untuk pertanyaan yang ada jika ingin direview. Oke, yang pertama melalui posisi yang saya ambil, beberapa hal situasi yang sudah saya alami sesuai dengan bagian yang ada, kemudian ada tugas yang hampir sama dengan posisi yang diambil, kemudian mengerjakan situasi tersebut dengan tenang dan kerjasama. Jawabannya ini atau ada di bawahnya lagi? Untuk sejauh ini baru ada ini Bu jawabannya. Oke, jadi kenapa memilih Anda? Jawaban ini oke, bahwa Anda sesuai dengan posisinya, tapi tadi tolong tambahkan dengan personal brandingnya ya Mbak atau Mas yang menjawab ini. Tambahkan dengan personal brandingnya, misalnya di posisi sepanjang saya tahu untuk posisi yang saya lamar membutuhkan kualifikasi A, B, C, D. Dan saya memiliki kedekatan dengan kualifikasi itu. Yang dibuktikan dengan pengalaman saya di proyek bla 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 bla, saya sudah mengalami situasi yang sama, saya pernah mengerjakan tugas yang kurang lebih sama, nah dikaitkan dengan hal tersebut. Juga bisa dikaitkan dengan saya dikenal oleh teman-teman sebagai orang bla 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 bla, yang mana saya yakin itu akan memberikan kontribusi yang baik untuk posisi yang akan saya ambil, gitu ya. Jadi itu bisa dikaitkan. Terima kasih. Selanjutnya ada yang Mbak Karmel, menti yang berikutnya. Baik, saya izin untuk melanjutkan ke menti yang selanjutnya. Tampaknya masih belum ada Bu untuk jawabannya. Belum ada ya? Nah teman-teman boleh loh kalau mau coba berlatih, kalau Anda masih sungkan juga tidak apa-apa. Jadi saya mau kasih kata kuncinya dulu ya. Silakan ceritakan pengalaman Anda ketika bekerja dengan seseorang yang memiliki kepribadian yang sangat berbeda dengan Anda. Ingat kita mulai dengan star,
yang harus ada di pikiran Anda, ceritakan situasinya seperti apa. Jadi waktu itu situasinya adalah misalnya saya pernah bekerja dengan seseorang yang kepribadiannya berbeda dengan saya. Situasinya pada saat itu adalah saya mendapatkan satu tugas kelompok di kampus di mana saya benar-benar cuma berdua dengan teman saya yang kepribadian bertolak belakang dengan saya. Saya adalah seseorang yang lebih terencana, sementara teman saya adalah seseorang yang sangat fleksibel. Sehingga semua jadwal kerja ataupun deadline yang kami sudah sepakati nggak dia tepati. Karena memang perbedaan kepribadian dari saya dan dia. Ya, dan tolong pastikan kita tidak menyalahkan. Saya menyadari bahwa perbedaan kepribadian itu bukan hal-hal yang sebetulnya buruk dan harusnya bisa diantisipasi. Tugas saya di sini atau tugas kami di sini adalah bla 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 bla. Kemudian tindakan apa yang teman-teman ambil untuk mengatasi perbedaan kepribadian itu harus Anda ceritakan. Dan resultnya gimana? Misalnya resultnya, namun tetap pada akhirnya kami tidak bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan kualitas yang baik dan tugas dikumpulkan dengan apa adanya. That's fine gitu. Tapi yang penting ceritakan situasinya dengan clear, jelaskan tugas Anda apa secara proporsional, dan kemudian tindakan apa yang Anda lakukan. Oke, terima kasih Mbak Carmela. Mas Fatoni, kita bisa lanjut ya. Boleh. Oke. Nah, teman-teman, di pertanyaan inti itu adalah pertanyaan seperti yang tadi saya contohkan, banyak menggali pengalaman di masa lalu. Jadi, satu tadi prasyaratnya adalah kecepatan Anda untuk memanggil memori berkaitan dengan pengalaman Anda adalah hal yang penting. Dan tentu memori itu nggak akan bisa Anda panggil kalau Anda nggak punya pengalamannya. Jadi dari sekarang diisi ya pengalamannya. Bantu orang tua boleh, bantuin atau ngajarin adik boleh, membantu tante boleh, magang boleh, organisasi boleh, kerja kelompok boleh, apapun boleh. Yang penting tolong jangan jawab, aduh kayaknya saya nggak punya deh. Ketika tidak ada, memang benar-benar tidak ada, Anda boleh tanyakan, apakah ada pertanyaan lain yang bisa saya jawab berkaitan dengan hal tersebut. Karena rekruter pasti punya sejumlah list pertanyaan. Kalau yang ini tidak terpenuhi, kami pindah ke list pertanyaan yang kedua. Jadi kalau Anda nggak punya, Anda minta pertanyaan yang lain. Oke, sekarang saya akan masuk ke bagian penutup. Mas Fatoni, apakah Anda punya pertanyaan untuk kami berkaitan dengan Telkom University? Kalau dari saya, dari pertanyaan saya, kalau boleh tahu, untuk posisi yang saya lamar nantinya itu pekerjaannya seperti apa ya? Seperti pekerjaan sehari-harinya dalam bentuk spesifikasinya. Oke, terima kasih ya. Jadi yang Anda maksud adalah job desk-nya ya, uraian tugasnya tuh apa saja, begitu? Iya, Oke, terima kurang lebih kasih. begitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima Iya. kasih. Umpamanya nih kita udah jawab nih Mas Fatoni. Ada nggak pertanyaan lain Mas Fatoni? Bentar, masih bingung juga sih. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih ya Mas Fatoni ya. Nah, Iya. pada akhirnya nih teman-teman, kalian akan ditanya dengan situasi pertanyaan seperti ini dan akan dimulai dengan kalimat kurang lebih seperti ini. Mas Fatoni, terima kasih untuk sesi wawancara hari ini. Pertanyaan dari kami sudah Ada selesai. satu sih, boleh Boleh, nanya boleh, nggak boleh, kalau boleh. itu? Boleh nanya kalau boleh tahu, misal saya tidak diterima di sesi di tahap selanjutnya, apakah boleh dilampirkan kekurangan saya di bagian apa melalui platform yang sudah disediakan dari Oke, feedback-nya good. itu? Oke, good point. Terima kasih. Teman-teman, ada suara azan sebentar. Mungkin kita tunggu sebentar ya. Break sebentar ya. Iya, Thank you ya Mas Fatoni ya. Saya sambil jawab di kolom chat ya. iya, siap.
Oke, terima kasih teman-teman. Saya mau melanjutkan tadi ya. Jadi seperti yang tadi Mas Fatoni sudah tanyakan, baik sekali jika Anda bisa meminta feedback. Nah, berkaitan dengan hal tersebut di bagian penutup ini teman-teman, sekali lagi karena wawancara ini sifatnya dua arah, maka tolong pastikan Anda punya minimal 2 pertanyaan yang Anda sajikan kepada interviewer. Kebayangkan kita baru kenalan sama seseorang, kalau kita tertarik pasti kita ingin tahu lebih banyak tentang orang tersebut. Kalau kita kemudian nggak tertarik, maka kita juga nggak perlu bertanya lebih jauh tentang orang tersebut. Tapi kalau karena kita tertarik, kita pengen tahu. Cara kita tahunya gimana? Dengan bertanya. Jadi kalau teman-teman ditanya pertanyaan seperti ini dan kalian jawab, maaf saya tidak punya pertanyaan atau semuanya sudah jelas, ini bisa dikaitkan dengan satu tahap yang Anda menunjukkan Anda tidak terlalu tertarik gitu. Tapi jikapun Anda punya pertanyaan, maka disarankan satu, Anda tidak bertanya tentang gaji karena akan ada sesinya sendiri, akan Anda diskusi tentang gaji. Kemudian yang kedua, Anda juga tidak disarankan untuk bertanya tentang cuti ataupun libur. Kemudian yang ketiga, Anda tidak disarankan untuk bertanya tentang sesuatu yang sebenarnya Anda bisa jawab, cari jawabannya lewat search engine. Ibaratnya males banget sih kayak gitu aja harus nanya gitu ya, atau kelihatan banget sih basa-basinya. Contoh misalnya, ada berapa cabang sih perusahaan ini? Perusahaan ini berdiri sejak tahun berapa? Kalau misalnya Anda bisa mencari informasi itu sendiri melalui search engine, maka pertanyaan-pertanyaan seperti itu tolong jangan ditanyakan di dalam sesi ini gitu ya. Nah, jadi apa pertanyaannya? Pertanyaan Mas Fatoni tadi bagus. Satu, bolehkah saya mendapat feedback jika ternyata saya tidak diterima di sesi ini? Supaya sesi ini pun bisa menjadi manfaat untuk saya dan saya berharap manfaat juga untuk Bapak Ibu yang ada di perusahaan ini. Yang kedua, boleh juga bertanya tentang misalnya bagaimana atau apa yang Bapak Ibu suka dari budaya yang ada di perusahaan ini. Boleh bertanya juga tentang apa proses selanjutnya jika saya diterima ataupun saya tidak diterima. Berapa lama saya menunggu, itu boleh ditanyakan. Kemudian Anda juga boleh bertanya tentang apa yang umumnya dilakukan oleh perusahaan ini untuk membantu karyawan baru supaya kami bisa berkinerja baik di masa-masa awal. Apa yang dilakukan perusahaan ini untuk membantu kami bisa beradaptasi dengan lebih baik di masa-masa awal. Itu adalah sejumlah pertanyaan yang pada akhirnya teman-teman bisa tanyakan, ya. Dan sekali lagi tolong teman-teman jangan tidak punya pertanyaan. Anda wajib untuk punya pertanyaan yang tidak bisa Anda temukan jawabannya di dalam search engine, yang tidak berhubungan dengan gaji, tidak berhubungan dengan hak-hak yang sifatnya nanti ada sesinya sendiri gitu. Sehingga orang itu tahu atau interviewer tahu bahwa memang niatan Anda mencari informasi dan bekerja dengan benar dulu sedari awal, ya. Oke, ini adalah akhir dari 3 pertanyaan, ya 3 bagian pertanyaan. Ada pertanyaan pembukaan, itu pertanyaan yang menggali tentang diri Anda secara personal dan apa yang Anda tahu tentang perusahaan. Yang kedua adalah pertanyaan inti, pertanyaan yang berhubungan dengan job qualification. Teman-teman wajib tahu job qualification-nya apa, dan jawablah dengan metode STAR. Yang ketiga adalah pertanyaan penutup. Pertanyaan penutup ini adalah kesempatan yang diberikan kepada Anda sehingga Anda wajib untuk mempersiapkan pertanyaan yang kemudian Anda butuhkan untuk Anda bisa lebih yakin perusahaan ini cocok atau tidak dengan Anda, gitu ya. Dan yang berikutnya teman-teman adalah key points to remember. Ini berkaitan dengan hal-hal secara umum yang secara etis perlu Anda pahami ketika Anda masuk ke ruang interview. Satu, jujurlah dengan informasi yang Anda berikan. Di BEI ini kita bisa pinjam pengalaman orang lain atau kita bisa mengarang cerita. Tapi ketika Anda diberikan pertanyaan yang sifatnya menggali, hampir pasti akan ketahuan ketika Anda jujur atau tidak saat membagikan informasi. Yang kedua, cobalah untuk memberikan informasi dengan cara yang lebih informatif. Seperti yang tadi saya sampaikan, berikan contoh-contoh yang spesifik. Berikan informasi yang memadai, sehingga interviewer atau recruiter tidak perlu capek-capek untuk terus ngegali gitu ya. Karena tentunya tidak menyenangkan loh ketika hanya dari satu pihak yang harus terus menggali.
Kemudian yang ketiga, apapun yang ditanyakan kepada Anda, tolonglah kaitkan itu dengan pekerjaan. Ketika Anda ditanya tentang kelebihan, kelemahan, ketika Anda ditanya kenapa Anda menjadi berbeda dengan orang lain, tolonglah semuanya berkaitan dengan pekerjaan yang Anda akan tuju. Yang keempat, tolong berikan respon yang terkait dengan bukti perilaku. Jadi gunakan contoh yang memang pernah Anda alami, pengalaman yang pernah Anda alami untuk Anda jawab. Sekali lagi, rekruter butuh untuk mengumpulkan perilaku-perilaku yang mengandung kompetensi. Segala perilaku yang sifatnya perintah, disuruh, disarankan oleh orang lain itu tidak mengandung bukti perilaku. Tapi ketika itu adalah inisiatif dari kita, kemauan dari kita, menunjukkan adanya upaya lebih banyak dari kita, itu adalah respon yang mengandung bukti perilaku. Jadi itu yang perlu teman-teman munculkan. Saya mau tanya sama Mbak Kanita dulu. Mbak Kanita, bolehkah saya menyampaikan sedikit tentang virtual interview? Boleh, Mbak, silakan. Boleh ya, mudah-mudahan waktunya masih cukup ya. Oke, teman-teman, poin terakhir yang sangat ingin saya sarankan kepada teman-teman berkaitan dengan virtual interview, mungkin karena ini saat ini banyak digunakan oleh perusahaan di Indonesia dan banyak banget yang gagal, dan gagalnya itu bukan karena ketidakmampuan, bukan karena Anda tidak cerdas secara intelektual, tapi tentang bagaimana cara Anda mengikuti virtual interview ini. Do-nya teman-teman feel good, do good ya. Tolong ada di dalam ruang interview dengan cara yang nyaman, berpakaian sopan tapi tidak berlebihan. Yang pasti adalah Anda harus yakin bahwa saya menggunakan pakaian ini karena ingin dilihat seperti apa gitu ya. Misalnya sesuaikan dengan culture. Kalau Anda mau masuk ke perusahaan startup, pakailah pakaian yang sifatnya lebih semi casual, jangan pakai jas gitu. Atau Anda masuk ke perusahaan yang memang sifatnya dinamis, menjual produk kecantikan, ya Anda harus menyesuaikan dengan hal seperti itu. Kemudian yang tidak disarankan adalah berpakaian secara tidak profesional, itu sangat tidak disarankan. Meskipun teman-teman merasa bahwa ini hanya virtual interview, tapi anggaplah kalian benar-benar on-site, sehingga kalian juga menyesuaikan pakaian kalian. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus fokus, engage, dan hadir sepenuhnya. Tolong jauhkan semua gadget yang paling ganggu nih teman-teman. Kalau di sesi interview, laptop kita atau gadget kita terhubung dengan WhatsApp dan terus sering ada bunyi tenot, tenot, tenot gitu. Itu ganggu banget dan itu banyak menjadi penyebab interviewer jadi ilfeel. Karena artinya Anda tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk ada di virtual interview. Nah, itu pastikan itu semua di-mute dulu, dimati-matikan dulu kalau perlu. Kalau Anda nggak tahu cara nge-mute-nya, di-lock out dulu sehingga itu tidak mengganggu. Kemudian juga cek video Anda untuk memastikan kamera Anda berjalan dengan lancar. Kemudian yang tidak disarankan adalah penggunaan background yang terlalu mengganggu foto Anda atau penerangan yang buruk sehingga wajah Anda tidak terlihat dengan jelas. Itu juga menjadi hal yang dianggap tidak mempersiapkan diri. Kemudian pastikan lingkungan atau situasi yang kondusif, cek peralatan dan software sebelum wawancara. Misalnya, kalau Anda diminta untuk menggunakan platform yang Anda tidak familiar, tolong pastikan Anda mencoba itu sebelum waktunya. Jangan Anda datang ke ruang interview terlambat meskipun secara virtual dengan alasan bahwa maaf tadi saya belum terbiasa dengan aplikasinya. Itu semua akan dianggap excuse dan poinnya adalah Anda tidak mempersiapkan diri Anda dengan baik, ya. Jadi itu semua harus Anda lakukan seolah-olah Anda melakukan wawancara secara luring. Tidak disarankan untuk Anda multitasking atau Anda memiliki banyak distraksi. Sesimpel nih teman-teman, misalnya saat ini pandangan saya, mata saya ada ke arah kamera. Terus ada orang di depan saya lewat dan saya lihat ke arah. Beda ya teman-teman, boleh dicek. Ini pandangan mata saya ke arah kamera, kemudian saya melihat ke arah lain. Itu tidak disarankan, kecuali Anda sedang berpikir. Itu bisa ditoleransi. Somehow ketika kita berpikir, kita selalu mengalihkan pandangan mata kita ke arah lain, pandangan wajah kita ke arah lain. Itu wajar. Tapi ketika Anda sedang mendengarkan pertanyaan terutama, pastikan Anda betul-betul melihat ke arah kamera. Oke, itu yang menjadi hal penting teman-teman untuk kita bisa hadapi selama melakukan virtual interview. Dengan demikian Mbak Kanita, rasanya pertanyaan saya atau materi saya sudah habis. Ini hanya materi tambahan yang sifatnya kayaknya teman-teman juga tahu gitu ya, kita harus banyak senyum, pastikan duduk tegak,
Kemudian hand gesture harus banyak dipakai sesekali untuk menunjukkan bahwa kita tertarik. Kemudian eye contact tetap harus dilakukan, tapi tidak terus-terusan atau tidak menunjukkan agresif. Ekspresi wajah kita harus mainkan juga, jangan benar-benar kaku banget. Active listening, kemudian ketika memang ada pertanyaan yang menarik, condongkan badan. Tolong diingat di pikiran teman-teman bahwa kita sebagai manusia adalah individu yang sangat dinamis. Jadi posisi badan Anda jangan seperti robot. Pastikan Anda maju ketika Anda tertarik atau Anda tidak jelas. Condongkan wajah Anda untuk mendengarkan dengan lebih baik. Itu semua adalah hal-hal yang sangat diharapkan oleh interviewer. Dan saya berharap tips yang saya bagikan hari ini, tips and trick yang saya bagikan hari ini dari sudut pandang interviewer bisa membantu teman-teman untuk lebih sukses. Terima kasih. Ya, seru banget Bu Angela materinya. Selalu ada ilmu baru gitu ya yang bisa kita pelajarin kalau habis ada seminar sama Bu Angela tuh. Thank you banget Mbak. Iya, mungkin sebelum kita tutup, saya izin share link feedback untuk diisi oleh teman-teman semua ya Bu. Silakan. Sambil teman-teman mengisi link feedback, kita foto bersama terlebih dahulu. Untuk teman-teman dipersilahkan untuk membuka videonya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Bu Angela, mohon maaf, ini sepertinya ada yang bertanya di Di kolom chat ya. Oke. Mas Isas. Mas Isas, kalau ingin bertanya tentang bagaimana kunci sukses berkarir dalam posisi tersebut, saran saya bertanya seperti yang saya jawab. Bapak Ibu, apakah boleh saya mengetahui apa yang biasanya dilakukan oleh perusahaan untuk bisa membantu karyawan baru agar bisa sukses atau beradaptasi di perusahaan ini gitu. Jadi yang ditanyakan lebih pada praktek yang sudah pernah dilakukan oleh manajemen ataupun strategi ataupun kebiasaan-kebiasaan dari perusahaan itu. Itu sangat boleh ditanyakan. Semoga menjawab ya Pak ya. Semoga menjawab Mas Ishak. Ya, terima kasih banyak Bu Angela atas waktunya dan juga ilmu yang sudah diberikan pada kita semua. Semoga bisa jadi bekal untuk persiapan teman-teman semua dalam menghadapi wawancara kerja. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kanita, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Izin Bu pamit. Angela. Sama-sama, terima kasih. Izin pamit.